dari IMF, dari Bank Dunia menyampaikan bahwa akan ada 60 negara yang akan ambruk ekonominya. Dan sekarang sudah mulai satu persatu. Dapat bisikan dari Sekjen PBB Eropa dihantui kehancuran yang tak terbayangkan. Sekarang ini memang dunia baru berada pada posisi yang tidak mudah. Pada keadaan yang sangat sulit sekali. Saya bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, bertemu dengan lembaga-lembaga internasional, langsung bos-bosnya, bertemu dengan kepala negara G7 baru saja. Saya tanyakan, sebetulnya dunia ini mau kemana? Beliau menyampaikan, Presiden Jokowi, tahun ini kita akan sangat sulit. Tahun ini kita akan sulit. Terus, kemudian seperti apa? Tahun depan akan gelap. Presiden Joko Widodo dalam beberapa waktu terakhir kerap menyebut situasi dunia saat ini dalam keadaan yang sulit. Bahkan pada tahun depan dunia diperkirakan akan gelap karena berbagai konflik yang menyebabkan terjadinya krisis. Jokowi menggambarkan bagaimana kisah saat ini bertemu saat ia bertemu dengan sejumlah pimpinan negara dunia. Jokowi kemudian menceritakan pertemuannya dengan sejumlah pimpinan negara pada ajang G7 beberapa bulan lalu. Jokowi sempat bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, petinggi lembaga internasional hingga negara anggota G7. Saya tanyakan sebetulnya dunia ini mau kemana? Beliau sampaikan Presiden Jokowi tahun ini kita akan sulit, tahun ini kita akan sulit, kata Jokowi. Terus kemudian seperti apa? Tahun depan akan gelap, cerita Jokowi. Bisikan yang disampaikan kepada Jokowi nampaknya kian menjadi nyata. Eropa kini diambang malapetaka, bukan karena perang, namun karena serangkaian gelombang panas sejak Mei dan kurangnya curah hujan yang parah. Kedua hal ini membawa sungai besar di Eropa kering. Hal ini juga terjadi di Prancis dan Italia. Di Prancis, sungai Loire terlihat permukaannya dan menyebabkan manusia bisa menyeberang berjalan kaki dengan mudah di beberapa tempat. Bukan hanya itu, kejadian yang sama juga terjadi di Sungai Rhine, Jerman dan Sungai Po, Italia. Rhine, sungai terpanjang dan Turpentine, terancam menutup lalu lintas komersial. Perlu diketahui, sungai sepanjang 1.320 km itu menghubungkan pelabuhan utama Rotterdam di Belanda melalui jantung industri Jerman dan lebih jauh ke selatan ke Swiss yang terkurung daratan. Sementara Po telah mengalami kekeringan terburuk yang membawa sejumlah artefak Perang Dunia II di dasarnya muncul, termasuk tongkang sepanjang 50 meter dan bom, padahal 30% pertanian berada di sana. Kami belum pernah melihat tingkat kekeringan ini dalam waktu yang sangat lama, kata analis senior Eropa dan kebijakan iklim The Economics Intelligence Unit, Matthew Oxenford, dikutip CNBC International. Ketinggian air di beberapa saluran air utama lebih rendah daripada selama beberapa dekade. Tambahnya, untuk beberapa saluran utama hanya ada sedikit kelonggaran, terkadang kurang dari 30 cm sebelum saluran tersebut benar-benar tidak dapat dioperasikan. Untuk segala jenis mobilitas pengiriman, ujarnya lagi. Hal sama juga dikatakan analisis awal dari Pusat Penelitian Gabungan Uni Eropa. Eropa bahkan dikatakan berada dalam cengkraman kekeringan, termasuk di setidaknya dalam 500 tahun terakhir. Sebelumnya, laporan Observatorium Kekeringan Global juga memperingatkan sekitar 2/3 benua itu berada di bawah peringatan kekeringan, di mana tanah telah mengeringkan dan vegetasi menunjukkan tanda-tanda stres. Analisis menemukan bahwa hampir semua sungai Eropa telah mengering sampai batas tertentu, sementara tekanan air dan panas secara substansial mengurangi hasil panen musim panas. Perakiraan untuk biji-bijian jagung, kedelai, dan bunga matahari masing-masing diperkirakan 16%, 15%, dan 12%, di bawah rata-rata 5 tahun sebelumnya, tambah laporan. Itu terjadi karena harga pangan tetap tinggi di tengah serangan Rusia di Ukraina. Produsen utama komoditas seperti gandum, jagung, dan minyak bunga matahari, tulis laporan lagi. Sementara itu, laporan UE secara spesifik juga menyebut cuaca panas dan kekeringan akan makin parah, khususnya di wilayah Eropa Barat Mediterania. Krisis energi diyakini akan makin parah karena hal ini. Ini setidaknya terlihat di Prancis. Suhu pemanasan sungai Prancis dalam beberapa pekan terakhir mengancam produksi nuklir negara itu yang sudah rendah.
Padahal mayoritas energi Prancis dipasok PLT nuklir. Gelombang panas musim panas semakin menghangatkan sungai seperti Rhône dan Garonne yang digunakan pemasok energi milik negara EDF. Ini penting untuk mendinginkan reaktor PLTN-nya. Hal sama juga jadi ancaman di Norwegia. Negara Eropa Utara itu sangat bergantung pada pembangkit listrik tenaga air. Kurangnya hujan berarti jumlah listrik yang dihasilkan oleh bendungan telah turun drastis. Akibatnya, pemerintah Norwegia mengumumkan pada awal Agustus bahwa mereka berencana untuk membatasi ekspor listrik melalui CNBC Internasional. Perlu diketahui saat ini pemerintah Eropa berebut untuk mengisi fasilitas penyimpanan bawah tanah dengan pasukan gas air memiliki bahan bakar yang cukup. Ini untuk menjaga rumah tetap hangat selama berapa bulan mendatang karena masuknya musim dingin. Pasokan minim karena Rusia yang memasok sekitar 40% gas UE tahun lalu telah secara drastis mengurangi aliran ke Eropa dalam beberapa pekan terakhir, termasuk mematikannya 3 hari dengan alasan peralatan yang rusak dan tertunda.